Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Saintek Nurul Muslimin. Tahun pelajaran 2021-2022. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Saya Ahmad Zulkifli, Guru Produktif Rekayasa Perangkat Lunak di SMK Saintek Nurul Muslimin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu rekayasa perangkat lunak, apa saja sih yang dipelajari di dalam rekayasa perangkat lunak. Terus ketika lulus, rekayasa perangkat lunak itu sendiri bekerja di bidang apa saja. Jurusan rekayasa perangkat lunak itu berbeda dengan jurusan teknik komputer dan jaringan. Walaupun rekayasa perangkat lunak dan teknik komputer dan jaringan itu sendiri satu rumpun ataupun satu keilmuan, tapi rekayasa perangkat lunak dan teknik komputer dan jaringan itu sendiri berbeda. Kita akan bahas secara singkat apa itu rekayasa perangkat lunak. Kita tidak akan membahas apa itu TKJ ataupun teknik komputer dan jaringan. Tapi kita akan membahas sedikit tentang RPL. Jadi RPL adalah singkatan dari rekayasa perangkat lunak, yang merupakan jurusan yang ada di sekolah menengah kejuruan. RPL adalah jurusan yang mempelajari, memahami semua cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, pengembangan, dan manajemen kualitas perangkat lunak itu sendiri. RPL juga berkaitan dengan program komputer ataupun software komputer. Ya, dari pembuatan website, aplikasi-aplikasi komputer, aplikasi-aplikasi smartphone, ya, ataupun ponsel, dan pembuatan game-game yang lainnya. Rekayasa perangkat lunak tidak akan jauh dari 3 materi ini. Di antaranya adalah desain, algoritma, dan coding. Keunggulan rekayasa perangkat lunak di antaranya adalah mampu bekerja di berbagai bidang, siap terjun ke dunia industri ataupun ke dunia kerja, ataupun berwirausaha sendiri. Kerja di mana saja, kapan saja, dan kapanpun. Ya, menggunakan laptop, menggunakan smartphone yang digunakan tentunya akses internet. Ya, apalagi pada zaman pandemi seperti ini. Laptop, smartphone, dan akses internet sangat dibutuhkan, apalagi dalam pembelajaran online ataupun daring. Rekayasa perangkat lunak juga akan lebih jauh mengenal ataupun tahu dan memahami tentang perkembangan teknologi terkini ataupun terbarukan. Dan rekayasa perangkat lunak juga dapat memahami komponen-komponen komputer, fungsi-fungsi komputer, perakitan komputer, serta operasi komputer itu sendiri. Terus, apa saja sih yang dipelajari di rekayasa perangkat lunak? Jadi, yang dipelajari dari rekayasa perangkat lunak diantaranya itu adalah komputer dan jaringan dasar. Ya, walaupun jaringan dasar ataupun komputer dan jaringan memang dipelajari di teknik komputer dan jaringan. Tapi, jurusan rekayasa perangkat lunak juga mempelajari komputer dan jaringan dasar. Di antaranya adalah mempelajari tentang ataupun belajar tentang merakit PC, membuat jaringan-jaringan dasar, konfigurasi jaringan WiFi, dan sebagainya. Ya, yang terkait dengan komputer dan jaringan dasar itu sendiri. Selanjutnya adalah desain. Desain ini sangat dibutuhkan di rekayasa perangkat lunak. Karena kenapa? Karena yang menentukan tampilan ataupun antarmuka aplikasi yang lebih interaktif, yang lebih friendly, jadi membutuhkan desain.
Jadi apa saja sih aplikasi yang digunakan ataupun software yang digunakan dalam pembuatan desain? Di antaranya adalah ada Photoshop, Corel Draw, video editing, web design, dan masih banyak lagi dalam pembuatan desain itu sendiri. Selanjutnya adalah algoritma. Algoritma itu sendiri adalah urutan langkah-langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang sangat penting karena nanti aplikasi yang kita buat ataupun yang kita harapkan, apa saja sih yang dipelajari di algoritma? Di antaranya adalah algoritma dasar, gerbang logika, basis data, dan yang lainnya. Terus selanjutnya adalah coding. Coding ini adalah proses penerjemahan logika-logika algoritma yang sudah kita buat sesuai dengan tujuan aplikasi menjadi sebuah program software ataupun aplikasi. Dalam coding ini banyak bahasa pemrograman. Jadi di dalam coding ini banyak bahasa pemrograman, di antaranya bahasa pemrograman Pascal, bahasa pemrograman C, bahasa pemrograman C++, Python, PHP, MySQL, HTML, CSS, dan masih banyak lagi bahasa-bahasa pemrograman di luar sana yang bisa kita pelajari. Pekerjaan bidang RPL apa saja sih ketika nanti kita dapat menguasai desain, algoritma, dan coding? Di antaranya adalah developer IT consultant, programmer, web engineer, computer network, software tester, database engineer, ataupun database administrator. Untuk para peserta masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, saya ada tugas buat kalian. Saya ingin bertanya sama kalian. Setelah kalian menyelesaikan pendidikan di SMK Sains Teknologi Muslimin pada jurusan rekayasa perangkat lunak, kalian mau bekerja di bidang apa sih? Tulis di dalam buku saku MPLS kalian. Mungkin itu saja. Selamat bertemu di setiap praktek rekayasa perangkat lunak dengan saya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.